Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Adriani dari Teknologi Pangan Universitas Diponegoro, Semarang. Kali ini saya akan menunjukkan cara pengolahan buttermilk di rumah serta manfaatnya dalam proses pengolahan bahan pangan. Buttermilk sendiri ini dibagi menjadi dua macam. Terdapat churned buttermilk dan cultured buttermilk. Kali ini yang saya akan buat adalah cultured buttermilk. Cultured buttermilk merupakan minuman fermentasi yang dibuat dengan menginokulasi starter mikroba seperti pembuatan yogurt. Ciri-ciri cultured buttermilk adalah memiliki tekstur yang kental serta warna yang putih. Untuk churned buttermilk merupakan buttermilk pertama yang ditemukan atau buttermilk tradisional yang merupakan hasil samping dari proses pembuatan butter dari krim. Proses pembuatan butter dilakukan dengan pengadukan krim atau churning pada krim hingga terjadi pemisahan komponen padat dan komponen cair. Komponen padat tersebut dinamakan butter, sedangkan komponen cair merupakan buttermilk atau churned buttermilk. Perbedaan churned buttermilk dengan cultured buttermilk dari segi penampilan adalah churned buttermilk memiliki tekstur yang lebih encer atau viskositas yang lebih rendah serta memiliki warna yang keruh. Tahap pertama yang dilakukan dalam pembuatan buttermilk adalah mengaktifkan starter mikroba yang akan digunakan. Peralatan yang diperlukan dalam tahap ini antara lain adalah sendok untuk mengaduk, karet gelang, jar atau kontainer tahan panas dengan ukuran kurang lebih 1 liter, kemudian kain saring santan atau kain saring keju, dan bahan-bahan yang diperlukan dalam mengaktifkan starter mikroba antara lain adalah susu dan starter mikroba. Sebelum penambahan starter ke dalam susu, peralatan yang digunakan harus dipastikan dalam kondisi yang steril. Apabila tidak steril, maka akan mengganggu proses fermentasi karena adanya kontaminasi dari bakteri yang tidak diinginkan. Sebelum ini juga susu sudah dipanaskan hingga suhu 80 derajat Celcius dan didinginkan hingga kurang lebih 40 derajat Celcius. Starter mikroba yang digunakan adalah starter culture pembuatan yogurt merek Lactina. Starter ini terdiri dari mikroba Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Sesuai dengan anjuran penggunaan starter mikroba adalah sebanyak 0,1% dari volume susu yang akan digunakan. Saya menggunakan 500 ml susu segar dan berat dari starter ini adalah 1 gram, sehingga saya akan menggunakan setengah dari paket ini. Starter mikroba yang digunakan untuk pembuatan yogurt adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus dengan perbandingan 1:1. Kedua mikroba ini merupakan bakteri asam laktat yang bekerja dengan memecah kandungan laktosa pada susu menjadi asam laktat. Kedua mikroba ini tumbuh secara optimum pada suhu 40 hingga 45 derajat Celcius selama kurang lebih 8 hingga 10 jam. Proses pengadukan dilakukan selama kurang lebih 3 hingga 4 menit agar mikroba tercampur sepenuhnya dengan susu, sehingga agar proses fermentasi akan berjalan dengan optimal. Selanjutnya, starter mikroba yang sudah tercampur dengan susu ditutup dengan menggunakan kain saring keju. Kemudian disekir dengan karet. Kontainer berisi susu dan starter ditutup dengan kain saring selama proses fermentasi karena starter mikroba yang memiliki sifat mikroaerofilik hingga anaerobik.
Mikroaerofilik berarti mikroba membutuhkan oksigen untuk hidup, tetapi dalam jumlah yang lebih rendah dibanding jumlah oksigen di atmosfer. Apabila sudah tertutup dengan rapat, susu ini akan didiamkan untuk fermentasi pada suhu ruang selama 12 hingga 24 jam. Hasil fermentasi ini siap digunakan di saat tekstur dari susu mengalami pengerasan atau kepadatan. Hari ini merupakan hari kedua dari proses pembuatan cultured buttermilk. Kemarin kita sudah melakukan tahap pertama dari pembuatan cultured buttermilk, yaitu mengaktifkan starter mikroba. Sebenarnya serupa dengan pembuatan yogurt. Pembuatan buttermilk ini sebenarnya merupakan campuran dari yogurt dengan susu yang kemudian difermentasikan lagi selama kurang lebih 6 jam hingga tekstur dari susu dengan penambahan yogurt itu mengalami perubahan menjadi lebih kental. Nah, sekarang setelah 24 jam fermentasi oleh starter mikroba Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, terjadi perubahan pada susu. Susu menjadi lebih kental atau lebih padat, menjadi lebih padat. Nah, proses fermentasi yogurt ini dapat dikatakan selesai pada saat tekstur dari yogurt mengalami perubahan serta menimbulkan aroma yogurt yang khas yang dihasilkan dari bakteri asam laktat. Aroma khas yogurt yang timbul berupa aroma asam karena terjadinya perubahan laktosa menjadi asam laktat oleh bakteri asam laktat. Kemudian kekentalan timbul karena adanya proses penguraian padatan dalam susu selama proses fermentasi oleh bakteri asam laktat. Selain itu, kekentalan susu yang meningkat juga dipengaruhi oleh aktivitas bakteri asam laktat yang menghasilkan enzim laktase. Penguraian laktosa susu menjadi asam laktat oleh enzim laktase menyebabkan ketidakstabilan kandungan protein susu sehingga terjadi pengentalan pada susu. Nah, setelah pembuatan yogurt selesai, kita akan melakukan tahap terakhir dalam pembuatan buttermilk, yaitu pencampuran yogurt ke dalam susu. Susu yang digunakan sudah melalui proses pasteurisasi hingga suhu 80 derajat Celcius yang kemudian didinginkan hingga suhu 40 derajat Celcius. Peralatan yang digunakan dalam pembuatan cultured buttermilk tahap kedua adalah timbangan, lalu kain saring keju atau kain saring santan, kemudian kontainer 1 liter, mangkuk kecil, karet gelang, dan sendok. Sementara bahan yang diperlukan untuk tahap kedua ini antara lain adalah susu pasteurisasi dan yogurt. Penambahan yogurt ke dalam susu pasteurisasi dilakukan sebanyak 5% dari volume susu. Saat ini susu yang digunakan adalah sebanyak 500 ml, sehingga saya akan menggunakan 25 ml yogurt untuk ditambahkan ke dalam susu. Kemudian ditutup dengan kain saring yang sudah disterilkan, lalu ditutup dengan rapat menggunakan karet gelang. Nah, campuran susu dan yogurt ini kemudian dibiarkan hingga kurang lebih 6 jam atau hingga susu mengalami perubahan tekstur menjadi sedikit lebih kental daripada susu pada umumnya. Di Indonesia ini buttermilk sulit ditemukan karena penggunaannya juga dalam proses pengolahan bahan pangan juga sangat jarang, sehingga penjualan buttermilk di supermarket sangat langka. Nah, banyak yang menggunakan substitusi buttermilk
Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, seperti dengan menambahkan air perasan lemon sebanyak beberapa sendok makan ke dalam 1 liter susu, lalu dibiarkan selama 5 menit hingga terjadi koagulasi susu. Kemudian juga dapat dilakukan dengan menggunakan yogurt, kemudian difermentasikan selama kurang lebih 6 jam atau hingga mengalami kekentalan. Selain itu juga dapat dilakukan penambahan cuka serupa dengan penambahan air perasan lemon dan didiamkan selama beberapa menit atau hingga susu mengalami koagulasi. Pemanfaatan buttermilk dalam proses pengolahan pangan dapat dilakukan sebagai marinasi ayam untuk melembutkan daging ayam. Selain itu juga buttermilk dapat digunakan dalam proses pengolahan kue sebagai agen pengembang. Buttermilk ini karena rasanya yang asam dapat direaksikan dengan agen pengembang kue seperti soda kue, sehingga saat buttermilk ditambahkan ke dalam adonan kue, proses pemasakan dan proses pengembangan kue menjadi lebih optimal karena terjadinya reaksi yang menghasilkan gas karbon dioksida, sehingga gelembung udara pada kue menjadi lebih banyak yang membuat kue menjadi terasa lebih ringan dan mengembang. Selain untuk pengolahan makanan, buttermilk ini dapat dikonsumsi secara langsung sebagai minuman probiotik karena kandungan mikroorganisme yang dapat melawan bakteri atau mikroorganisme patogen dalam usus, sehingga dapat melancarkan atau meningkatkan kesehatan usus dan berbagai macam penyakit lainnya. Ini merupakan hasil fermentasi susu dengan yogurt selama kurang dari 6 jam pada suhu ruang. Buttermilk memiliki tekstur yang lebih encer dibanding yogurt, tetapi lebih kental dibandingkan susu segar. Hal ini terjadi karena adanya proses koagulasi protein susu oleh asam laktat pada yogurt. Saya akan menunjukkan proses pemanfaatan buttermilk dalam pengolahan ayam goreng. Pertama, siapkan 1 ekor ayam yang sudah dipotong-potong menjadi 10 bagian dan sudah dibersihkan terlebih dahulu. Ayam kemudian dibumbui dengan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada hitam, 1/4 sendok teh rosemary, 1/4 sendok teh thyme, 1/4 sendok teh oregano, 1/4 sendok teh cabai bubuk, dan 1/4 sendok teh jinten bubuk. Ayam yang sudah dibumbui kemudian diaduk hingga bumbu merata. Setelah bumbu tercampur, buttermilk dituang pada ayam hingga terendam seluruhnya. Kemudian diaduk kembali hingga bumbu tercampur dengan buttermilk. Setelah semua bahan tercampur, ayam ditutup dengan cling wrap dan disimpan dalam kulkas selama minimal 3 jam. Selama proses marinasi, kandungan asam dari asam laktat pada buttermilk merusak ikatan kolagen pada daging ayam yang menyebabkan ketidakstabilan struktur dari jaringan ikat protein, sehingga daging ayam yang dihasilkan akan lebih lembut. Kandungan lemak pada buttermilk juga berperan dalam meningkatkan daya serap bumbu ke dalam daging, serta mencegah terjadinya kehilangan air berlebih pada saat penggorengan. Hasilnya daging akan menjadi lebih juicy dan kaya akan cita rasa. Setelah marinasi, ayam dibaluri dengan tepung yang sudah terlebih dahulu dibumbui dengan garam dan lada. Kemudian ayam digoreng dengan minyak panas hingga menghasilkan warna kuning kecoklatan. Proses fermentasi dalam pembuatan buttermilk akan berjalan secara optimal apabila dilakukan dengan menggunakan inkubator, sehingga suhu fermentasi akan terkontrol.
Karena keterbatasan fasilitas, proses fermentasi yang seharusnya dilakukan pada suhu 40 hingga 45 derajat Celcius selama 8 hingga 10 jam dilakukan pada suhu ruang. Alhasil, waktu yang dibutuhkan lebih lama, yaitu 24 jam.